Di atas sehelai kain putih, mengalir kisah yang tak terucap oleh kata. Dengan ujung canting yang menari, tercipta warisan yang terwujud dalam warna dan pola. Sebuah seni yang hanya bisa dibaca oleh hati yang peka. Di tanah Mataram, tradisi bukan sekadar kenangan. Ia hidup dalam tetesan malam yang mengukir sejarah. Mengikat masa lalu dengan masa kini dalam harmoni yang tak lekang oleh zaman. Inilah kisah tetesan canting Mataram. Di jantung Pulau Jawa, di antara hamparan sawah dan lembah-lembah hijau, berdiri sebuah kota yang tak sekadar menyimpan waktu, tapi juga menjaga ruh peradaban. Yogyakarta, tanah yang menjadi saksi bisu lahirnya kerajaan Mataram yang agung. Bukan kerajaan yang hanya dikenal karena kekuasaan, tapi juga karena peninggalan kebudayaannya. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17 di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Sebuah masa ketika tata pemerintahan, kepercayaan, dan seni menjadi satu tarikan nafas kehidupan. Seperti halnya batik, di masa kerajaan Mataram, batik tidak hanya digunakan sebagai pakaian, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan spiritual. Di sinilah, di balik dinding Kesultanan Yogyakarta, batik bukan hanya dijadikan sebagai tradisi, tetapi nafas panjang dari masa lalu yang masih berdenyut hingga kini. Yang kami tahu sejarah batik di Giriloyo gitu ya, karena kami sudah melestarikan batik ini dari awal abad 17, di mana dulu batik itu hanya dilakukan oleh para bangsawan yang ada di dalam istana, seperti putri raja, kemudian juga istri raja, kayak gitu yang melakukan batik. Nah, sejak ada rencana Sultan Agung untuk membangun tempat istirahat terakhir di Giriloyo atau di Pajimatan Imogiri pada tahun 1634 Masehi, ini kemudian ada interaksi antara kami dan masyarakat Keraton Yogyakarta. Dengan ini kemudian ada komunikasi, ada transfer ilmu tentang batik itu kepada masyarakat kami, karena anggota dari masyarakat kami itu menjadi penjaga makam atau menjadi pegawainya keraton untuk menjaga makam raja. Sehingga batik itu kemudian dikenalkan pada kami untuk memenuhi kebutuhan serandang di Kerajaan Mataram, di mana semakin ke sini kebutuhan serandang di keraton itu semakin banyak dan kemungkinan pembatiknya tidak mencukupi lagi. Jadi kami masyarakat Giriloyo diajari membatik, tapi tidak diajari mewarnai, tidak diajari proses. Selama beratus-ratus tahun itu kami membatik mentah aja. Kemudian setelah selesai dibatik, tinggal diwarna itu kami setorkan ke sekitar Istana Yogyakarta pada juragan-juragan yang ada di sekitar istana, begitu. Dengan tentunya dengan upah yang waktu itu sangat terbatas sekali, kami tidak bisa menentukan harga, apalagi menuntut harus sekian-sekian, tapi nanti yang menentukan adalah para juragan yang menampung batik kami. Gitu.
Jadi batik itu dulunya hanya memang boleh untuk keluarga keraton saja, tetapi itu kemudian berubah ketika Sultan Agung Hanyokrokusumo membangun tempat peristirahatan terakhir di atas Bukit Merak. Jadi nenek moyang kami di Giriloyo itu akhirnya ada kedekatan dengan keluarga keraton. Kedekatan itulah yang kemudian membawa kami untuk diajari salah satu pembelajaran yang sangat luar biasa kepada kami, pada nenek moyang kami. Itu adalah untuk cara pembuatan batik. Tapi batik yang diajarkan kepada kami saat itu baru setengah ilmunya, ibaratnya gitu. Karena kami hanya diajari cara bikin batik itu setengah jadi. Kami belum bisa mewarnai, kami belum bisa finishing, apalagi sampai menjual sendiri. Itu masih jauh sekali dari angan-angan nenek moyang kami di tahun waktu itu 1634 awal mulanya. Dan beratus-ratus tahun kami itu memang bisa membatik, tapi batik yang kami hasilkan adalah batik yang putihan. Jadi kain kalau yang seperti ini. Nah, kalau yang ini kan sudah jadi. Nah, yang putihan itu yang seperti ini. Jadi masih kain yang ditempeli atau ditorehi lilin, kemudian ini dijual di juragan-juragan yang ada di sekitaran Yogyakarta. Kami hanya sebagai buruh batik. Kadang kita bawa 3, cuma dibeli 2 sama juragan-juragan yang ada di sekitaran kota Jogja waktu itu. Kadang bawa 4, ada yang ditolak semua, cuma dibeli 1, itu sering sekali terjadi. Dan kami sejak tahun 2006 ini ada perubahan, di mana kalau awalnya kami adalah sebagai buruh-buruh batik yang disetorkan kepada juragan yang ada di Yogyakarta. Sejak tahun 2006 ketika kita kena gempa yang dahsyat pada waktu itu ya, di tahun 2006 itu mencapai 5,9 skala Richter yang menghancurkan hampir seluruh bangunan yang ada di Kampung Batik Giriloyo. Banyak korban dan saudara-saudara kita juga banyak yang sakit. Nah, dengan adanya gempa inilah yang kemudian mengubah nasib kami yang awalnya sebagai buruh batik. Kami kemudian ditingkatkan SDM-nya dengan adanya LSM yang datang ke sini membantu masyarakat untuk bisa bangkit lagi dari keterpurukan gempa itu. Kami diajari mewarna, diajari berorganisasi, diajari untuk bagaimana cara menentukan harga jual dan bagaimana cara penjualannya. Kami diajari selama bertahun-tahun dari tahun 2006 hingga sampai tahun 2008-2009. Nah, setelah kita belajar selama 1 tahun 2006 sampai tahun 2007 ini kami sudah mulai bisa mewarnai dan mulai punya produk. Kemudian kami juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya potensi. Dan inilah yang kami bangga sekali ketika kita bisa mencetuskan rekor muri ketika pada tanggal 27 Mei tahun 2007 mengingat hari gempa 1 tahun itu kami bikin event yang sangat luar biasa, bikin selendang terpanjang 1.200 meter dikerjakan dalam waktu 1 hari oleh lebih dari 1.000 orang membatik. Baik itu anak-anak, ibu-ibu, nenek-nenek semuanya membatik di pinggir jalan. 1 selendang yang panjangnya 1.200 meter yang akhirnya kita bisa mendapatkan penghargaan rekor muri pada tahun 2007. Tahun 2008 kita bangun brand. Waktu itu kami belum paham branding kampung batik itu belum paham sebelumnya, tapi bagaimanapun kita kemudian banyak yang membantu, itu juga banyak yang memberikan saran masukan, termasuk pengembangan sumber daya manusianya gitu, termasuk juga bagaimana kita bisa membranding diri. Oh, ternyata kita bisa membangun brand kampung ini adalah kampung pembatik. Kita munculkan nama Kampung Batik Giriloyo saat itu 2008. Jadi ada 15 kelompok pada waktu itu yang kemudian kami kumpulkan dan kami bangun brand Batik Giriloyo pada bulan Juni tahun 2008. Dan tempat ini jugalah yang kemudian didirikan dibantu dari LSM IRE bekerja sama dengan pemerintah desa Wikersari dengan rakyat, yaitu bersama kami para perajin batik. Kemudian tanahnya seluas 3.000 meter yang diberikan dari desa Wikersari diberikan untuk masyarakat Giriloyo untuk perajin batik. Yang kemudian kami bangun tempat ini tujuannya awalnya untuk pameran. Jadi misalnya kita ada pertemuan, kita mau dikunjungi tamu dan sebagainya, kita punya tempat untuk menunjukkan produk kita.
2009 UNESCO sebagai warisan budaya dunia itu turun tangan ya, karena sebelumnya itu ada gejolak. Batik ini sudah mulai moncer di internasional. Akhirnya tetangga-tetangga kita itu juga pengen ngeklaim gitu kan. Batik ini katanya punya mereka. Akhirnya UNESCO sebagai badan warisan budaya dunia mengadu Indonesia ini dengan negara tetangga. Waktu itu juga cukup viral ya. Dan UNESCO akhirnya menetapkan itu dikaji dari skill membuat batiknya orang Indonesia, sejarahnya bagaimana itu dilihat juga. Tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO menetapkan bahwa Indonesian Batik ini sebagai Intangible World Heritage, jadi warisan budaya dunia. Kategorinya adalah tak benda, jadi bukan wujud batiknya ini tetapi cara pembuatannya. Tahun 2010 mulai sudah ada pengunjung, tahun 2012 sampai tahun 2014 akhirnya kita pernah dikunjungi dari 27 negara yang kemudian membuktikan bahwa Yogyakarta sebagai kota batiknya dunia. Sampelnya ada di Giriloyo karena memiliki lebih dari 700 pembatik waktu itu. Tahun 2015, nah kita sudah lolos sebagai desa wisata terbaik daerah istimewa Yogyakarta nomor 1. Kemudian di tahun 2016 kita ini 6 besar se-Indonesia. Kemudian di tahun 2018-19 kami terus saja untuk menggencarkan atau mempromosikan desa wisata Ugarsari atau Kampung Batik Giriloyo, dan pengunjung kami sudah semakin banyak, bahkan mencapai puncaknya tahun 2019 itu sampai 29.000 wisatawan. Kemudian tahun 2020 apa yang terjadi? Kita harus berhenti. Dilanda COVID-19 yang menghentikan semua kegiatan termasuk wisata. Dan wisata adalah dampak yang paling besar yang dirasakan. Penurunan ekonomi masyarakat di desa wisata Ugarsari atau Kampung Batik Giriloyo lebih dari 90%. Kami sangat prihatin sekali, tapi alhamdulillah dari pemerintah juga memberikan support pada kami, dan waktu selama tahun 2020 sampai tahun 2021 kami gunakan untuk perbaikan-perbaikan di segala bidang, baik itu tempat ini, kemudian juga bangunan ini juga banyak direnovasi untuk menerima wisatawan ke depan supaya dalam kondisi yang lebih baik, lebih sehat dan lebih aman. Ayo kita kampanyekan bersama-sama juga, ini perlu kita garis bawahi. Yang namanya batik itu harus menggunakan lilin panas dalam pembuatannya. Entah itu ditulis, entah itu distempel, maupun kombinasi dari tulis dan stempel atau cap gitu ya. Perlu kita ketahui yang namanya printing itu bukanlah batik, itu hanya imitasi batik. Nah, ini pesan saya buat teman-teman semuanya gitu ya. Dan akhirnya kita semua tahu sekarang, setiap tanggal 2 Oktober 2009 diperingati sebagai Hari Batik Nasional, itu asal-muasalnya dari situ. UNESCO menetapkan 2 Oktober 2009 bahwa batik sebagai warisan budaya dunia. Keistimewaan batik di tempat kami adalah batik-batik tradisional yang merupakan peninggalan dari Keraton Mataram, yang setiap motifnya itu mempunyai filosofi atau ungkapan doa yang tertuang dalam motif batik tersebut. Penggunaannya juga sangat istimewa sekali, seperti pernikahan, 7 bulanan, lamaran, naik jabatan, wisudaan, seperti itu. Jadi punya filosofi yang terkandung di dalam motif-motif batik tersebut. Ada Sido Mukti, Sido Asih, Wahyu Temurun, kemudian ada Turuntum. Itu 4 batik itu biasanya dipakai dalam acara nikahan. Jadi kayak misalnya sebagai tanda kasih itu pakainya batik Sido Asih. Biasanya untuk hantaran ya, untuk yang calon pengantin laki-laki pada calon mempelai perempuan akan membawakan batik Sido Asih. Kemudian batik Sido Muktinya akan dipakai ketika akad nikah. Dan ketika malam harinya sebelum pernikahan, malam Midodaren ini akan menggunakan batik Wahyu Temurun. Dan batik Turuntumnya sendiri dipakai oleh orang tua pengantinnya ketika acara resepsi atau akad nikah. Untuk batik Sido Mukti sendiri, Sido Mukti itu tersusun dari 2 patah kata bahasa Jawa.
Sido dan mukti. Sido itu menjadi, mukti itu mulia. Jadi harapannya dari para pencipta motif batik terdahulu itu mendoakan si pemakai batik Sido Mukti ini, harapannya dia bisa mencapai hidup mulia. Kemudian ada batik Sido Asih, ini Sido itu menjadi, Asih itu cinta. Harapannya agar menjadi agar selalu tertanam rasa cinta kasih kayak gitu. Sido Asih menjadi cinta dan kasih sayang. Kemudian ada wahyu temurun. Wahyu itu petunjuk, temurun itu turun. Jadi harapannya si pemakai atau calon mempelai ini akan mendapatkan kehidupannya dalam petunjuk yang maha kuasa. Jadi dijauhkan dari segala kesulitan, kekurangan. Jadi dia akan selalu mukti, penuh kasih sayang, kemudian selalu mendapat petunjuk dari yang maha kuasa. Maka beberapa motif tersebut akan berkaitan. Kemudian ada motif teruntum, itu dipakai orang tua pengantin. Harapannya orang tua pengantin tersebut dapat menuntun keluarga yang sedang dibangun oleh putra-putrinya. Seperti itu. Jadi orang tua menuntun bagi keluarga yang sedang dibangun. Umur saya 30 tahun, saya termasuk salah satu pengrajin di Kampung Batik Giriloyo. Kebetulan saya lahir asli dari Giriloyo, jadinya dari kecil itu dari nenek, ibu sudah membatik. Jadi untuk para perempuan yang ada di Giriloyo itu batik itu sebagai kewajiban. Jadinya mau nggak mau harus bisa gitu. Biasanya kalau saya sebenarnya bisa dari semua teknik belajar batik itu bisa. Awalnya kita menyiapkan kain putih dulu, setelah itu kita beri pola atau gambar. Kalau misalnya kita membatiknya batik klasik atau tradisional, biasanya udah ada polanya, jadi kita tinggal menjiplak aja. Setelah proses gambar, baru proses nyanting. Proses nyantingnya itu biasanya yang pertama kan ada ngelowongi. Nah setelah ngelowongi itu nanti ada isen-isen sama nyecekil. Nah, setelah itu masih ada ngeblok atau nembok. Nah setelah selesai semuanya baru ada proses pewarnaan. Kalau di sini kita kan udah terbiasa dengan pewarnaan klasik atau tradisional dari keraton. Jadi nanti pewarnaan pertama biasanya biru tua atau wedel. Setelah itu kita rebus buat ngilangin lilinya. Setelah selesai proses perebusan, nunggu kering, itu kita biasanya batik lagi. Dibatik lagi, kita buat titik-titik di semua motif utamanya itu. Setelah selesai semuanya, baru kita warna lagi dengan warna coklat. Setelah diwarna, terus direbus, dan itu udah selesai jadi batik tulis gitu. Motif yang paling sulit dibuat kalau menurut saya kayak motif adiluhung. Jadi dia kayak motifnya bener-bener ada pakemnya gitu loh. Jadinya kalau misalnya nanti satu sisi dengan satu sisinya beda tetap kelihatan gitu. Tapi kalau selain itu biasanya motif daun-daun cuma agak belok sedikit istilahnya, itu masih bisa dimaklumi gitu. Semoga batik tulis tetap lestari dan semakin banyaknya generasi penerus. Soalnya ya kalau nggak ada generasi penerus nanti mungkin kita malah dikalahkan dengan printing gitu loh. Jadinya istilahnya kalau nggak ada generasi muda yang tahu tentang batik ya nanti lama-kelamaan batik tulis juga akan punah gitu. Seperti itu. Sebenarnya kalau dari kami Dinas Pariwisata Bantul mempunyai tugas ya untuk mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Bantul di seluruh desa, seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Bantul. Salah satunya adalah Bukirsari. Untuk kami sendiri sudah lama ya mengetahui kalau di Bukirsari mempunyai sentra batik tulis seperti itu, dan juga batik sentra-sentra yang lain. Kalau di Bantul ada batik tulis, kemudian ada batik kayu, ada kulit, ada gerabah dan sebagainya. Memang sudah kami ketahui sejak lama, sehingga dengan adanya potensi itu kami berusaha untuk mengembangkan, kemudian melestarikan, meningkatkan nilai yang dimiliki oleh sentra batik tersebut. Kalau harapan kami, karena mungkin kalau adik-adik sudah mengetahui bahwa Kampung Batik Giriloyo atau Desa Wisata Bukirsari ini
alhamdulillah sudah istilahnya sudah menasional ya, kemarin di tahun 2023 sudah menjadi juara 1 tingkat nasional di Anugerah Desa Wisata Indonesia. Kemudian di tahun 2024 kemarin juga sudah ditetapkan menjadi desa wisata terbaik internasional juga, sehingga harapan kami ke depan memang untuk teman-teman di Giriloyo Ugersari khususnya pengelola desa wisata tetap untuk mempertahankan kondisi yang sudah dicapai saat ini. Bahkan kami berharap untuk teman-teman di Giriloyo Ugersari tetap menjaga keberlanjutan. Ada 4 keberlanjutan yang kami harapkan bisa dijaga oleh teman-teman. Keberlanjutan kelembagaan, keberlanjutan sosial ekonomi, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Intinya seperti itu. Jadi intinya menjadi pengelolaan pariwisata hijau berkelas dunia berkelanjutan. Itu intinya. Harapan Batik di seluruh Indonesia, saya butuh dukungan, kebijakan dari pemerintah terutama. Gunakan batik ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Minimal untuk instansi-instansi, pakailah batik yang sebenarnya, bukan batik yang tiruan. Kalau tiruan itu dicetak oleh mesin ya, tapi kalau batik yang sebenarnya kan menggunakan malam panas dan dikerjakan oleh tangan-tangan kami masyarakat pembatik. Kayak gitu. Mohon dukungannya ini untuk pemerintah untuk agar batik ini tetap terus dilestarikan oleh masyarakat kami. Gitu. Batik tulis. Kampung Batik Giriloyo merupakan salah satu wujud nyata pelestarian budaya bangsa. Harapan kami, kampung ini senantiasa berkembang menjadi pusat edukasi, ekonomi kreatif, dan pelestarian warisan budaya yang membanggakan. Lebih luas lagi, harapan kami untuk batik Indonesia adalah agar terus dijaga eksistensinya. Tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi dan identitas nasional yang mampu bersaing di kancah global. Melestarikan batik adalah tanggung jawab kita bersama. Karena melalui batik, kita merajut sejarah, budaya, dan masa depan Indonesia.